atau sakyul ma, memberikan minum air putih, itu sudah luar biasa. Ketokane napa sepele. Tapi apa, la tahkironna minal ma'rufi syai'an. Kadang kula lan panjenengan ini maaf kadang ngeremehkan hal yang seperti itu, Pak. Bahkan dulu niku wonten napa niku seorang habaib, kalau khol di mana-mana itu, ya khol teng pundi mawon, dia ini sering bawa napa tusuk gigi. Tusuk gigi ini ditaruh di sabuk ijonya itu, sabuk napa biasanya kayak umroh haji nih loh. Ini kalau kemana-mana dibawa sama dia. Nah nanti jagani nopo, jagani nek wong mari mangan kebuli niku. Biasanya nek khol niku kan makannya daging tok, Pak. Lah atik daging gak kober nek wong wis tuwa-tuwa niku nggih, mesti nyelilit. Nek nom-nom nyelilit karena sedikit kan karena titik. Nek situ itu pancen bener-bener nyelilit, Pak. Lah ini setiap kali orang-orang setelah makan khol nampanan itu bersama, lah ini enaknya. Karena apa? At-ta'amul wahid yakfil isnain. Ini barokahnya, Pak. Makanan satu itu cukup untuk orang dua. Makanan dua cukup untuk seterusnya dan seterusnya. Ini nek barokah. Setelah makan, dia pasti berdiri, kemudian ngasihkan apa? Ngasihkan itu tusuk gigi nih. Ngasihkan tusuk gigi. Dan itu Pak dilakukan setiap kali haul, hadir di mana-mana ini orang. Padahal ya tidak kaya, Pak. Haul teng pundi-pundi hadir, Tanggul hadir, Malang hadir, Solo hadir, Surabaya hadir. Nggih, bahkan teng napa luar Batang mriku hadir. Ini orang. Sehingga apa, ketika orang ini sudah tidak ada, ya, setiap kali makan ini ya dicari. Endirek Habib sing gendut itu, ya Habib itu yang gendut itulah. Ini kelihatannya sepele, tapi apa, ternyata itu sangat dibutuhkan. Apalagi kados napa niku minuman ngoten gelasan ya. Nek kukune gak dawa, Pak, nggih tola-tole, Pak, kan. Saaken. Makanya ketokane kecil, tapi apa itu kadang di pandangan Allah Subhanahu wa taala ini adalah besar. Makanya apa? Jangan sepelekan perkara amal soleh walaupun itu kelihatannya kecil. Nah, satu kebaikan kata baginda Rasul Muhammad SAW itu hasanatun wahida khairun minad dunya wa ma fiha. Loh niki lho, Pak. Satu kebaikan saja kata Rasulullah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan panjenengan, satu kebaikan lebih baik daripada dunia dan seisinya, Pak. Misal ngenten, Pak, sak dunya kabeh di kelompokno, Pak, dadi siji. Sak isi-isine, Pak, dikumpulno dadi siji, masih kalah pahalane napa? Satu kebaikan yang diberikan Allah kepada kula lan panjenengan. Bayangkan, Pak. Kira-kira ya napa? Satu kebaikan yang diberikan Allah ini ngalang-alai dunia dan seisinya. Napa malih panjenengan beramal baik yang bukan hanya satu saja. Hasanatun wahidatun khairum minad dunya wa ma fiha. Satu kebaikan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, tapi apa kadang kula lan panjenengan ini napa? Tidak sadar kan, tidak sadar, belum sadar. Kenapa seperti itu? Karena apa kata Nabi? Kullun nasi niyamun. Sebab kita ini ibarat orang masih tidur, bro jamaah. Masih tidur. Terus kapan sadarnya? Kalau sudah terbangun. Wa idza matu intabau. Kapan bangunnya? Kalau sudah mati. Lah itu. Makanya orang kalau sudah lagi enak-enaknya tidur, bro jamaah, itu coba panjenengan bangunkan. Iya, biasanya apa? Ngamuk, kok niku kadung mimpi enak kan, kadung mimpi enak ditangekno. Itu nanti kalau tidur lagi ya mimpinya beda kan. Mimpinya beda. Artinya mah asik dia tidur. Enggak sadar dia, diajak ngomong pun enggak akan nyambung.
Makanya kullun nasi niyamun wa idza matu intabahu. Kapan sadarnya? Kalau sudah mati. Maka apa? Intabahu, mereka akan tersadar. Akan tersadar. Ya Allah, betapa besarnya pahala kita hadir majelis ilmu. Ya Allah, betapa besarnya pahala kita melangkahkan kaki kita di masjid. Bayangkan Pak, satu langkah kaki panjenengan menuju masjid ini untuk berjamaah, itu apa? Al hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan itu berlipat ganda menjadi 10 Pak. Satu langkah 10. Lah panjenengan hitung nih, teko omah teng mriki. Itu sudah berapa langkah? Satu langkah dinilai 10 kebaikan. Padahal satu kebaikan khairum minad dunya wa ma fiha. Saking napa kula lan panjenengan belum sadar. Wa idza matu intabahu, kalau sudah meninggal dunia maka dia akan tersadar. Tapi nopo? Wa idzan tabahu lan tanfa'humun wa idzan tabahu nadamu, kalau sudah sadar dia akan menyesal, kata Nabi. Wa idzan nadamu lan tanfa'humun nadama, kalau sudah dia sadar nyesel, tapi apa? Tidak berguna lagi itu penyesalan para jamaah. Makanya apa? Kalau kita mampu lakukan kebaikan itu, amal soleh itu di waktu pagi, segera lakukan. Fala tantadiril masa, jangan kita ini menunggu waktu sore. Nah ini Pak. Makanya apa? Jadikan dalam hidup ini yang kadang disampaikan oleh baginda Rasul, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kadang-kadang memang masih ramang-ramang, kan ada? Masih remang-remang. Pahalanya sholat jamaah sudah jelas Pak, 27 derajat, kan ada? Dibandingkan sholat sendirian sudah 27 derajat. Kayak nopo tasik ramang karena belum sadar kula lan panjenengan. Satu langkah menuju masjid dinilai 10 dan seterusnya. Makanya nopo? Allah Subhanahu wa taala nanti ngendikan laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh kalian ini sudah banyak lupa min hadza, daripada ini. Ini nopo Pak? Ini itu kata ulama adalah syakaratul maut. Kalau sudah syakaratul maut, lakasyafna ankal ghita fabasaruka yauma hadid. Maka apa? Lakasyafna ankal ghita, kami akan bukakan tirai-tirai penghalang itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Fabasaruka, maka matamu yauma hadid akan tajam memandang setajam silet. Loh ini lho Pak. Lah kula lan panjenengan ini kadang banyak melupakan ini kata Allah. Napa niku ini adalah sakaratul maut, padahal napa kula lan panjenengan ini bakal sakaratul maut. Wasihataka qabla haramik, ndak mungkin kita ini sehat terus, kadang ono sakite kan ngoten. Kemudian apa? Ndak mungkin kula lan panjenengan ini dikasih mudah terus, ono tuwone. Makanya napa Pak? Di sini diingatkan laqad kunta min ghaflatin min hadza, kata Allah, sungguh engkau ini banyak melupakan perkara ini, yaitu syakaratul maut. Makanya nopo ketika Sya'ban bin Sya'ban, Sya'ban bin Sya'ban, namanya ini sama mbek namai bapak Pak. Embahe nggih ngoten namanya Sya'ban. Padha mbek Imam Ghazali. Imam Ghazali niku nggih sama Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Sahabat Sya'ban nggih ngoten. Sya'ban bin Sya'ban. Nah, ini namanya salah satu daripada sahabat Rasul Muhammad SAW yang setiap harinya sholatnya terutama subuh itu mesti bersama Rasulullah Muhammad SAW. Bayangkan panjenengan, pendino sholat, sehingga nopo Rasul ini mesti nek noleh ya, melihat
di antara duduk-duduknya sahabat-sahabat itu kalau sholat subuh itu titen Rasulullah, titen. Nah, suatu hari ini Sya'ban tidak kelihatan. Karena apa? Tempatnya pancet biasanya. Teng Masjid Agung Jami napa niku bangil nggih ngonten. Dulu kiai-kiainya sepuh itu pancet nggone pojok kene yai A, pojok kono yai B, Pak. Itu kalau selagi napa niku beliau belum datang, tidak mau nempati orang-orang ini. Ojo iku nggone kiai. Nggih, biasanya ngoten. Itu biasa pancet. Sahabat-sahabat dulu kalau sholat kadang ya nggone pancet teng mriku. Lah ini dititeni kali Kanjeng Nabi. Kemana ini Sya'ban? Setelah noleh salam kok gak ada Sya'ban. Ditanyakan kepada sahabat, singkat cerita maka apa diantar oleh sahabat. Ternyata perjalanan dari waktu setelah subuh sampai rumahnya Sya'ban itu di waktu duha. Lumayan ado Pak gitu. Berarti lumayan ado panjenengan melaku. Loh bayangkan itu. Dan itu anehnya apa? Sya'ban tidak pernah telat Pak. Tidak sholat subuh jamaah bersama Rasulullah. Maka sampai di rumahnya, aina Sya'ban? Dijawab oleh istrinya, qad tuwfiya ya Rasul, Sya'ban telah meninggal dunia. Madza taqul? Apa yang diucapkan Sya'ban sebelum meninggal dunia? Nah, ini bukan berarti nopo? Bukan berarti Nabi tidak tahu Pak. Nabi wis di WA di sini malaikat Jibril. Lah ini loh. Nek bahasa kula lan panjenengan sakniki apa? Di WA di seling. Wis seru Nabi Pak. Tapi apa? Nabi kepingin mengajarkan kepada para sahabatnya. Yang dikatakan ya Rasul 3 hal sebelum Sya'ban meninggal kata istrinya. Seandainya lebih jauh, seandainya semuanya, seandainya yang baru 3 hal. Maka apa? Nabi langsung mengatakan laqad kunta fi ghaflatin min hada. Sungguh engkau ini banyak melupakan perkara ini, yakni sakaratul maut. Ternyata apa? Ketika sakaratul maut, Sya'ban diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala daripada langkah kaki menuju masjid. Diperlihatkan oleh Allah. Begitu pula kulolan panjenengan Pak, la yamutul mar'u hatta la yura maq'adahu imma fil jannah au imma finnar. Tidak akan meninggal seorang hamba kulolan panjenengan ini kecuali apa? Nanti akan diperlihatkan surga atau neraka, karena tujuannya cuma 2. Nek gak surga nggih neraka. Mboten enten Pak, golput niku. Nek gak surga neraka. Makanya jangan sampai tidak menggunakan hak pilih, eman-eman nek golput. Terserah panjenengan milih pundi mawon yang terbaik bagi panjenengan. Sing jelas tujuan cuma 2, nek gak surga neraka. Itu akan diperlihatkan kepada siapapun itu orang yang ketika dia sudah syakaratul maut akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya napa? Sya'ban mengatakan seandainya lebih jauh lagi, karena 1 langkah itu dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakashafna anhul ghita, Allah buka Pak segala perkara yang menutupi tirai-tirai kita ini, sehingga apa? Tidak tahu surga, tidak tahu neraka. Ditampakkan ketika sakaratul maut. Makanya jangan heran ada orang-orang soleh itu kalau meninggal dunia nopo, dia ini kadang tersenyum kan, tersenyum. Orang-orang mati syahid itu tersenyum. Atau teng Palestina nggih, gak ono sing meninggal napa mencureng nggih. Mencureng beda mbek Israel, mencureng kabeh. Palestina guyu kabeh Pak, senyum semua karena apa? Dinampakkan oleh Allah tempatmu adalah di surga. Lah niki lho. La kasyafna ankal ghita. Semuanya dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sakaratul maut. Kemudian innal ladzina qalu rabbuna Allah. Nah, kenapa sih orang-orang yang soleh itu meninggal dunia kemudian tertawa, tersenyum gitu?
tersenyum, diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Sebabnya adalah karena mereka ini istiqomah para jamaah. Istiqomah hadir majelis, istiqomah sholat jamaah, istiqomah beramal soleh. Sehingga apa Allah katakan dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikata alla tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tedung kabi nih kak, Pak Tommy nih. Napa terus sih? Kenapa sih orang-orang ini dibisirkan, mendapatkan kabar gembira para jamaah? Tidak lain napa? Karena dalam hidupnya dia ini istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang itu yang mengatakan ya Allah Tuhan kami adalah Allah. Kemudian apa? Tsumastaqamu, dia beristiqomah beramal soleh. Di antaranya nama jamaah, hadir majelis ilmu dan seterusnya. Maka napa Allah tatanazzalu alaihimul malaika. Ketika syakaratul maut, malaikat akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala napa? Tatanazzalu alaihimul malaika untuk menyampaikan kabar gembira. Napa kabar gembiranya? Allah tahzanu, jangan kamu bersedih, tenang. Anak-anakmu yang masih kecil itu sudah ada orang-orang yang dermawan, orang-orang yang baik hati untuk meramut anak-anakmu, tenang, Allah akan menjaganya semua. Keluargamu jangan sedih, jangan takut, semuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan digembirakan orang-orang soleh itu terutama ketika syakaratul maut dengan apa? Surga yang sudah tu'adun, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti nopo para jamaah? Surga niku sampun wonten. Ya, berarti lah sakniki berarti nganggur nggih mboten, minimal nopo? Ngimi-ngimi panjenengan kemudian semangat untuk ibadah beramal soleh, itu pun surga gak nganggur. Nah ini makanya orang-orang soleh itu dia termasuk Sya'ban, dia ini merasa nyesel padahal perjalanannya itu sudah jauh dari rumah ke masjid, diperlihatkan surga. Maka apa? Orang-orang soleh termasuk Sya'ban ini mereka senang. Nah ini Sya'ban kata Rasulullah. Sya'ban diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena senang menuju masjid, sholat jamaah bersama para Rasulullah dan sahabat-sahabatnya lain. Kemudian andaikan yang baru, kata Sya'ban yang kedua, ternyata nopo para jamaah ketika perjalanan ke masjid, Sya'ban ini dimintai baju oleh orang-orang yang membutuhkan di jalan. Kebetulan Sya'ban rangkepan Pak. Sya'ban rangkepan, artinya apa? Dikasihkan baju yang luar, satu baju bekasnya untuk orang yang membutuhkan. Nah ini makanya nopo, kalau bisa panjenengan ya nek iso sing anyar Pak kan udah, nek iso sing anyar ini tidak bisa, minimal apa yang masih layak pakai. Kayak teng sekolah-sekolahan nih Pak, besok kalau ada gempa bumi, bencana, kumpulkan baju-baju yang masih bagus, yang layak pakai untuk disedekahkan. Ini nilainya istimewa. Istimewa. Karena apa? Walaupun bekas, bagus, tapi apa? Masih bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nek saged nggih anyar, kan ngono. Saged anyar, tapi kadang nggih angel. Panjenengan mari teko Matahari misal ya, tuku klambi loro anyar-anyar ana wong njaluk, kira-kira sing dikekno sing pundi Pak, sing digawe apa sing anyar Kak? Paling ya sing bekas, tapi itu sudah istimewa Pak, itu sudah istimewa. Kemudian yang ketiga, Sya'ban mengatakan andaikan semuanya
Kenapa tidak semuanya? Padahal Sya'ban waktu itu apa? Ketika asyik enak makan roti, ternyata ada orang yang minta rotinya, dikasihkan separuh Pak, ditugelno. Padahal separuh ini sudah termasuk dermawan. Karena apa? Lebih daripada 2,5%. Misal panjenengan gawa duit nopo 1.000, dikekno 2.500, itu sudah lebih daripada dermawan. Itu 1.000. 1 juta panjenengan kekno nopo berapa? 2,5%-nya Pak. 1 juta niku 20.000. Lah niku sudah lebih dermawan, bukan separuh Pak. Kalau separuh ini lebih daripada 2,5%. Tapi kadang nek rada akeh jumlahe Pak, 1M ngono. 1M panjenengan ngekekno 2,5% ini pinten berarti Pak? Pinten niku? Berapa? Pinten? 25 juta kira-kira ya napa? Abot napa Mbak? Napa malah nek panjenengan duwe-duwe 100M. Lho niki piro Pak sing 2,5% ini Pak? Ini sudah istimewa, danio separuh Pak. Misal panjenengan nggawa duit 1.000 teng masjid niki nggih, dikekno 2.500 pun istimewa ampun. Pun istimewa, lebih daripada dermawan. Lah ini Sya'ban padahal sudah ngasih separuh, sudah ngasih lebih daripada 2,5%, ini pun masih menyesal. Karena jelas pahalanya bersedekah itu sangat banyak. Bahkan apa menjamin? Rasul Muhammad SAW, bal yazdad. Tidak akan kamu melarat. Tapi apa? Bal yazdad. Akan bertambah dan bertambah. Nopo malih sedekah itu di bulan-bulan mulia seperti ini. Bulan Rajab. Karena apa? Syahrul Hurum. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Nah, di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, ulama sepakat yaitu adalah bulan Rajab. Makanya napa? Kalau ini bulan dimuliakan Allah, segala amal ibadah panjenengan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek biasa nih mek 10 ya, bulan-bulan mulia ini akan lebih dan lebih lagi. Makanya apa? Dikatakan ulama Syahrul Rajab ini sama dengan Syahrul Zar'i, diibaratkan seperti bulan menanam nopo? Kebaikan. Perbanyak di bulan Sya'ban, bulan Rajab ini Pak. Nanti bulan Sya'ban Syahrul Saki, bulan untuk menyirami kebaikan itu. Bulan Ramadan masuk Syahrul Hasad, bulan umat baginda Rasul memanen daripada tanamannya yang ketika sudah ditanam di bulan Rajab. Makanya nopo? Jangan iri nanti kalau bulan Ramadan konco-konco nih manen, kita ndak manen Pak. Sebab apa? Bulan Rajab gak manen, gak nanam. Nah, makanya mumpung ini ada bulan Rajab. Oleh sebab itu apa? Dikatakan juga bulan Rajab itu Syahrul Istighfar, perbanyak istighfar. Loh. Perbanyak istighfar, Pak. Sebab nopo? Barokahnya istighfar jauh daripada azab. Barokahnya istighfar, mohon ampun kepada Allah, semua hajat akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung bulan Rajab, dan Rasulullah ketika sudah masuk bulan Rajab itu pasti memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Di antara amal-amalan istighfar yaitu Rabbi firli warhamni wa tub alayya, dibaca 70 kali ba'dal isya wa ba'das subuh. Istighfar Pak. Bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ini dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal ini tidak ada angin, tidak ada hujan Pak, tiba-tiba kakinya ini pengen melaku wae wis, gak ada tujuan Pak. Sehingga apa? Sampai waktu maghrib beliau ini mampir di satu masjid, sholat maghrib disambung sholat isya.
Setelah Isya tidak mungkin beliau ini melanjutkan perjalanan karena gelap. Beda mbek saniki Pak Padang. Maka nopo izin sama takmir masjid bahwasannya saya ini musafir dari jauh kepingin tidur di masjid, di jerambahnya saja tidak apa-apa. Tapi kata takmir karena nyengit takmir Pak, gak oleh Pak, dicengkewing Pak. Dicengkewing. Begitu pas dicengkewing ini gak dibolehkan karena apa? Zaman dulu itu tidak seperti sekarang. Imam Ahmad bin Hambal itu siapa yang tidak kenal beliau Pak? Tapi apa? Kadang namanya tok, wajahnya tidak kenal. Beda dengan sekarang, wonten internet, wonten WA kan, jenenge terkenal ya wajahnya sak kenal bisa. Lah Imam Ahmad ini tidak dikenal wajahnya, sehingga datang Al-Khabbas tukang roti Pak. Al-Khabbas datang, dia mengatakan kepada takmir, biar Pak takmir, biar orang itu tidur di rumah saya saja, saya tampung malam ini. Ya maka apa? Diajak oleh Al-Khabbas tukang roti ini ke rumahnya Imam Ahmad ini. Sampai di rumahnya, kebiasaan tukang roti tidak langsung tidur Pak. Dia habis jualan roti laris manis gitu, dia mempersiapkan adonan untuk besok dijual lagi. Tapi akhirnya nopo? Dalam ketika dia mengadon roti ini ternyata apa diperhatikan oleh Imam Ahmad, mulutnya ini tidak pernah berhenti, dia bercumi terus Pak. Ditanya oleh Imam Ahmad, saya perhatikan mulutmu dari tadi ini tidak berhenti-henti. Apa yang kamu baca? Zikir apa yang kamu baca? Kata Imam Ahmad bin Hambal. Kata Al-Khabbas tukang roti, tidak ada lain kecuali yang aku baca dan aku perbanyak mulai dulu sampai sekarang adalah memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Kata Imam Ahmad bin Hambal, apa yang kamu sudah dapatkan faedah daripada kamu istiqomah baca istighfar itu? Banyak sekali, kata Al-Khabbas tukang roti. Di antaranya apa? Aku minta kepada Allah agar diberikan rumah yang luas. Loh alhamdulillah aku bisa nampung kamu. Kalau sempit tidak mungkin aku bisa nampung kamu, kata Al-Khabbas. Kemudian yang kedua, aku minta kendaraan-kendaraan yang bagus-bagus. Karena dulu belum ada mobil Pak. Napa maneh Alphard ya kan nonton. Nah Alphard hampun wonten. Ya akhirnya apa? Dia diberi, lihat di belakang kuda-kudaku besar-besar dan bagus-bagus. Aku minta istri yang cantik-cantik dan soleh-soleha, dikasih oleh Allah. Dalam riwayat itu ya kata Habib Jamal bin Toha bin Ba'agil, ya itu apa? Bahkan istrinya lebih dari satu papat Pak. Loh makanya bahaya bahaya Bu. Nek ana bojone sampean rajin istighfar, sampean takok ibu tujuane lapo kan. Bahaya nih. Yang terakhir, ini kata Al-Khabbas tukang roti, yang belum dikabulkan ini yang terakhir, tapi aku yakin pasti akan dikabulkan oleh Allah sebelum aku meninggal dunia. Apa itu? Kata Al-Imam Ahmad bin Hambal, aku kepingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Loh ini loh Pak, kata Imam Ahmad, oh ya ini yang menyebabkan aku apa? Dicengkewing takmir masjid. Kue seneng, aku seneng. Ya Allah, itu semua gara-gara apa? Perbanyak, memperbanyak membaca istighfar. Apalagi ini adalah bulan Rajab. Ketokane cilik Pak. Tapi apa tadi kembali lagi? Wala tahkari idza asbahta, kalau kamu bisa mengamalkan itu di waktu pagi, falatan tadiril masa, jangan tunggu waktu sore. Kalau di konteks hadisnya ini, wasihataka qabla sakomik, mumpung sehat belum sakit, perbanyak amal ibadah. Makanya tadi Sya'ban mengatakan apa? Seandainya itu semuanya, seandainya lebih jauh lagi, seandainya napa niku yang baru. Nah, itu tidak lain apa? Karena sudah diperlihatkan pahalanya, surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kula lan panjenengan ini dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh walaupun itu kecil. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kula lan panjenengan
senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah selalu dalam melakukan amal ibadah, dipanjangkan umur dalam ibadah, di dalam taat kepada Allah, dipermudah segala urusan kita, baik urusan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah berkahi kula lan panjenengan serta keluarga kita di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikan kita, umur kita sampai bulan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Amin Allahumma amin. Mungkin sampai di sini dulu para jamaah. Niki pun padang, mungkin enten pertanyaan. Insyaallah besok kan kita lanjutkan daripada hadisnya, wa ginaka qabla fakrik wa hayataka qabla mautik wa faragaka qabla syughlik. Nah, ini tinggal 3 daripada 5 isi hadis ini. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah